Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 muatan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pemanfaatan energi alternatif dan dapat menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Amin. Oh ya teman-teman, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah teman-teman, sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan energi alternatif. Teman-teman, tahukah teman-teman apa energi alternatif itu? Ya mungkin sebagian besar teman-teman sudah ada yang tahu ya apa energi alternatif itu. Oke, sebelum dijawab mari kita simak dulu pembahasan berikut ini. Jadi manusia itu sangat memerlukan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah beberapa energi tersebut terbatas persediaannya seperti minyak bumi, listrik, air bersih, itu semua terbatas. Oleh karena itu manusia memerlukan energi yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itulah yang disebut energi alternatif. Jadi energi alternatif adalah energi pengganti yang diperoleh dari alam. Berikut ini beberapa contoh energi alternatif yang ada di bumi. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari termasuk sumber energi alternatif. Misalnya cahaya matahari dapat membantu proses penjemuran. Cahaya matahari ini juga dapat diubah menjadi energi listrik loh, yaitu dengan bantuan panel surya. Panel surya ini akan mengumpulkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Oke teman-teman, yang kedua adalah energi angin. Energi angin ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau baling-baling karena angin memiliki energi gerak yang begitu besar sehingga dapat menjalankan motor yang akan menghasilkan listrik. Selanjutnya yang ketiga ada energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi ini menghasilkan uap panas bumi yang dapat memutar generator. Selanjutnya, generator menghasilkan listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah dan pabrik-pabrik. Yang keempat, energi air atau hydropower. Energi alternatif ini dibuat dengan cara memendung air sungai lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Oleh karena itu, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air sangat membutuhkan sumber air yang sangat besar untuk menampung air. Yang kelima, ada biomasa. Energi ini biasanya dihasilkan dari kotoran hewan ternak. Energi ini diubah dengan cara dibakar atau dicampur bahan lain yang ditampung ke dalam tangki yang besar dan disalurkan melalui pipa instalasi yang disebut biogas. Nah, gas tersebutlah yang menjadi energi alternatif dari pemakaian gas tabung untuk memasak di rumah kita masing-masing. Selanjutnya yang keenam ada tidal. Energi ini berasal dari pasang surut pada air laut. Prinsip kerja energi ini terletak pada besarnya volume air yang terjadi saat pasang air laut. Kemudian yang ketujuh ada bioetanol. Energi ini berasal dari alkohol. Alkohol yang didapat dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu. Misalnya fermentasi tumbuhan jagung, gandum, singkong, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada biofuel. Merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari makhluk hidup.
baik dari hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak, seperti biji bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, dan juga biji jarak atau tumbuhan jarak. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas beberapa contoh pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat sumber daya pohon kelapa. Kelapa adalah salah satu sumber daya alam yang banyak dihasilkan di Indonesia, sama halnya seperti jagung, gandum, dan juga padi ya. Nah, semua bagian dari kelapa ini memiliki manfaat, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan juga bunganya. Teman-teman, siapa yang suka minum es kelapa siang-siang? Wah, seger banget ya. Oke, sekarang kita bahas yuk manfaat dari bagian-bagian pohon kelapa. Yang pertama, akar kelapa. Akar kelapa yang berserat ini mampu mencegah banjir karena kuat dan mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Selain itu, akar kelapa dapat dijadikan kerajinan seperti gelang, kalung, dan lain-lain. Tak hanya itu, akar kelapa juga bermanfaat untuk obat-obatan herbal. Yang kedua, daun kelapa. Daun kelapa mempunyai manfaat yang beragam. Daun muda dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Teman-teman, siapa yang suka ketupat? Iya, jadi kalau lebaran kita suka makan ketupat ya. Nah, ketupat itu sebelum matang, tempatnya itu dibuat dari daun muda pohon kelapa. Nah, bisa juga sebagai hiasan di acara-acara tertentu. Misalnya di acara pernikahan, hitanan, dan lain-lain. Sedangkan daun yang sudah tua dijadikan sebagai atap rumah. Dan bagian tengahnya bisa juga dijadikan sebagai sapu lidi. Wah teman-teman, sangat bermanfaat banget ya. Daunnya itu bisa dimanfaatkan bermacam-macam. Terus kemudian yang ketiga, kayu dari pohon kelapa. Nah, kayu dari pohon kelapa ini sering digunakan sebagai pintu, jendela, kerajinan, meja, kursi, dan lain-lain. Karena bahan dasarnya itu sangat kuat. Yang keempat adalah udah tahu semua nih. Apa yo yang terakhir? Iya, buah kelapa. Ini yang paling teman-teman suka ya. Nah, yang pertama kulitnya dulu nih kita bahas. Kulit kelapa. Sabut kelapa bisa dijadikan sebagai media tanam organik berupa serbuk sabut kelapa yang digiling halus. Selain itu, sabut kelapa juga kerap dijadikan sebagai kerajinan seperti keset, tali, dan juga bahan industri karpet. Nah, kemudian setelah kulit kelapa ada bagian batoknya. Nah, bagian batok kelapa yang sudah tua dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan tangan dan juga bisa sebagai arang. Terus kemudian nih yang teman-teman suka nih, apa ya? Iya, daging buah kelapa dan juga air kelapanya. Wah, segar banget ya kalau siang-siang kita minum es kelapa. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari buah kelapa. Oke teman-teman, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.